Coba sebelum kita mulai, semua kamera dinyalakan terlebih dahulu. Semua kamera dinyalakan terlebih dahulu. Semua kamera dinyalakan terlebih dahulu. Sudah, ayo. Anissa Nadine, Raisa, Saiful Bahri, Sarah Hasimah, Listia Mahkota, Iksan Mahardika. Nyalakan kamera, nanya, kasih senyum yang manis, Bapak mau ambil fotonya. Sepertinya koneksinya lambat. Ayo, 3, 2, 1, senyum. Ayo semuanya buka kamera. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Google Meet ya, pembelajaran untuk hari ini. Anak-anakku semua, sebelum Bapak melanjutkan untuk materi sebelumnya kemarin kita sudah bahas mengenai implementasi atau penerapan kerjasama di dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian untuk tagihan juga sudah kalian kerjakan, meskipun belum semuanya mengumpulkan. Satu hal catatan yang perlu kalian pahami, untuk tagihan kemarin, untuk isian banyak yang bertanya, Pak isiannya bagaimana, saya sudah mengerjakan dengan benar kok masih salah. Untuk isian itu mesti Bapak koreksi secara manual, karena penulisan yang tidak sama, ejaan yang tidak sama ya, maka kemudian tidak terdeteksi sebagai jawaban yang benar ya. Untuk isian nanti Bapak koreksi secara manual. Bapak berharap yang hadir pada siang hari ini semuanya sudah mengumpulkan. Coba kamera dibuka nak, biar Bapak nggak ngomong sendiri. Kamera dibuka. Nah, kalau materi sebelumnya mengenai penerapan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat yang beragam, pada hari ini kita akan belajar mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau daerah dalam kerangka NKRI. Apa sih yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita kuasai dari materi ini? Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu untuk menghargai karakteristik keberagaman dari masing-masing daerah yang menjadi bagian dari NKRI. Jadi kalian paham, kemudian bisa menghargai bahwa kita tinggal di Indonesia itu memiliki berbagai macam daerah dengan karakternya masing-masing. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan itu menceritakan ya, perjuangan untuk mencapai NKRI, perjuangan untuk mendirikan NKRI. Kemudian yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu nanti untuk menganalisis, menceritakan peran para pejuang, ya, peran para pejuang di daerah-daerah. Jadi ternyata yang berjuang itu hampir di tiap-tiap daerah ini memiliki sejarah perjuangan masing-masing. Apa perannya bagi terbentuknya NKRI? Kemudian yang berikutnya, kalian mampu untuk mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan.
Kemudian yang berikutnya kalian juga setelah kegiatan belajar nanti mampu mendeskripsikan peran daerah, terutama misalnya kalian ada yang mempunyai kampung atau orang tuanya dari tempat tertentu atau daerah tertentu, ya kan? Bahwa masing-masing daerah itu memiliki peran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tugas tagihan yang harus dipraktikkan adalah sesuai dengan latar belakang budaya atau suku masing-masing. Kalian bisa menceritakan karakteristik daerah suku asal kalian. Nanti diceritakan, misalnya saya berasal dari daerah mana, daerah ini masuk di provinsi ini, berarti kemudian mayoritas penduduknya adalah bersuku ini dengan menggunakan bahasa daerah ini. Diceritakan secara detail, termasuk kemudian potensi daerahnya. Itu tagihan terakhir nanti. Oke, sekarang kita masuk kepada materi yang pertama mengenai daerah dalam kerangka NKRI ini. Oke, sekarang ada yang tahu, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang tahu negara Indonesia NKRI itu kapan diproklamasikan? Nadine, Anissa Nadine, kapan diproklamasikan? Kapan? Halo, Anissa Nadine ada di tempat? Anissa Nadine ada? Oh, keluar. Faisa Gina? Ada Faisa Gina? Ada, Pak. Kapan Indonesia diproklamasikan? Kapan Faisa Gina? Faisa Gina, ayo. 17 Agustus, Pak. 17 Agustus tahun berapa? 1945. Ditanya mengenai proklamasi kemerdekaan, mikir lama. Apa ya? Pertanyaan sederhana, sering kali keluar. Mikir lama, lupa ya Faisa ya? 17 Agustus 1945 itu adalah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Tetapi sebelum tercapainya proklamasi kemerdekaan itu ada rangkaian perjuangan yang dijalankan oleh para pendiri negara, oleh para pejuang di berbagai daerah, ya. Perjuangannya panjang dengan mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, tetesan darah, dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi sebelum NKRI terbentuk, perjuangan yang dilakukan itu dengan pengorbanan yang tidak sedikit, dengan pengorbanan yang tidak murah. Kita akan melihat rangkaian peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan. Rangkaian peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan. Beberapa rangkaian peristiwa sebelum terjadinya kemerdekaan itu antara lain yang pertama, bahwa di Indonesia yang awalnya dikuasai oleh Belanda di bawah pendudukan penjajah Belanda, di Indonesia mengalami terjadinya kekosongan kekuasaan. Belanda tahun 42 berhasil dikalahkan Jepang. 8 Maret 1942 itu Belanda menyerah kalah kepada Jepang. Nah, sejak 8 Maret 1942 Jepang berhasil menguasai Indonesia. Berarti Belanda tidak lagi menjajah Indonesia sejak 8 Maret 1942. Namun ketika bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal berapa, Nak? Tanggal berapa? 6 Agustus
di Hiroshima, 9 Agustus di Nagasaki, membuat Jepang hancur luluh. Hancur luluh. Maka kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Kita lihat peristiwanya. Belanda pada waktu itu tidak ada di Indonesia. Belanda itu bagian dari sekutu. Bagian dari sekutu. Sekutu itu ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ya kan. Kemudian Belanda sendiri, ada Australia, ya kan. Itu sekutu. Bergabung pada sekutu Belanda. Jepang menyerah kepada sekutu. Artinya di Indonesia pada waktu itu terjadi yang namanya vacuum of power, atau terjadi kekosongan kekuasaan. Jepang sudah menyerah kepada sekutu, pada saat yang sama tentara sekutu belum sampai di Indonesia. Ini yang terjadi, persetujuan dari golongan tua. Golongan tua menghendaki bahwa proklamasi kemerdekaan hendaknya dilaksanakan melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi golongan muda berpendapat kalau proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, maka akan memberikan kesan bahwa proklamasi kemerdekaan itu hadiah dari Jepang. Para pemuda tidak mau ini. Itu terjadi perselisihan pendapat, terjadi perbedaan pendapat yang kemudian memicu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Iya Pak, kedengar. Oke. Pertanyaannya Helen, mengapa Jepang menyerah kalah kepada sekutu? Mengapa Jepang menyerah kalah kepada sekutu? Bayar bubur. Facebook. Besok kita kondangan, Mas. Enggak. Mau kondangan. Karena tidak bisa mengalahkannya, Pak. Jepang menyerah kalah kepada sekutu setelah apa? Setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga kemudian menyebabkan Jepang kekuatannya lumpuh sehingga menyerah kalah kepada sekutu. Ya. Jadi faktor utama penyebab Jepang menyerah kalah kepada sekutu itu adalah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bapak minta Saiful Bahri. Mana Saiful? Saiful, suara Bapak kedengaran? Nah. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok tadi? Apa yang melatar belakangi? Peristiwa para pemuda. Latar belakangnya apa? Perbedaan kesepakatan antara pemuda dan golongan tua. Mengenai apa? Perbedaan mengenai apa? Ayo, perbedaan mengenai apa tadi? Karena pemuda menunjukkan kemerdekaan. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu adalah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi. Golongan muda menghendaki proklamasi segera diproklamasikan, segera dijalankan, dilaksanakan tanpa melalui PPKI, ya kan? Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan dengan melalui PPKI. Ya.
Golongan muda menghendaki sesegera mungkin proklamasi dilaksanakan. Golongan tua berpendapat harus dibicarakan dulu. Golongan muda berpendapat bahwa kalau proklamasi dijalankan atau dilaksanakan melalui badan PPKI, maka memberikan kesan bahwa proklamasi adalah hadiah dari Jepang.